Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, kami berada di kediaman guru kita yaitu Bapak Dr. Haji Marzuki Kiha. Beliau adalah hafiz yang sangat kita banggakan. Sedikit kita ingin berbicara dan berbincang-bincang mengenai bagaimana kita sebagai kaum muslimin, terutama generasi muda ini, untuk bisa lebih mencintai Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini menjadi suatu penambah rasa iman dan takwa kita. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimana latar belakang berdirinya pondok pesantren yang Bapak kelola di tempat ini. Silakan. Ya. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala program kita namanya MTM. MTM itu singkatan daripada Masjid Tahfiz Marzukiah. Dulu MTM ini singkatannya menghafal tanpa menghafal. Kayak orang baca Yasin, hafal Yasin, tidak sengaja hafal tapi hafal. Itu namanya MTM, namanya menghafal tanpa menghafal. Suratul Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas itu tidak sengaja dihafal. Ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran tapi Yasin hafal. Ada orang tidak bisa baca Al-Quran, suratul Kahfi hafal. Kenapa? Ke setiap malam Jumat itu dibaca. Itu MTM, menghafal tanpa menghafal. Setelah itu kita pindah kepanjangan MTM itu ke Masjid Tahfiz Marzukiah. Ya, masjid yang di dalamnya ada program, dan Marzukiah itu adalah nisbah kepada saya yang jadi pencetus program tersebut. Kenapa kita beri nama Masjid Tahfiz? Supaya tidak sama dengan yang lain. Yang lain udah banyak, ada namanya Rumah Al-Quran, Darul Quran, terus Baitul Quran, Balai Quran, Pondok Quran, macam-macam lah. Hak kita namanya Masjid Tahfiz Al-Quran. Disingkat dengan nama MTM. Begitu. Ya. Dengan adanya MTM ini tentu banyak sekali kemajuan yang didapatkan, terutama untuk pengkaderan. Bagaimana Bapak melihat, Ustadz melihat kemajuan yang telah dicapai selama ini? Ya, alhamdulillah wa syukrillah, cabang dari MTM itu dulu sebelum Covid itu 12. Ya. Setelah Covid, ya karena ini program yang free, ya gratis, makan minum, kemudian pendidikan semuanya gratis. Terkait dengan adanya Covid, menyebabkan ekonomi menjadi lumpuh kemarin, ya. Akhirnya sekarang menjadi 9, ya. Dan menjadi 9 tempat, alhamdulillah. Dan setiap tempat itu alhamdulillah syukurillah digratiskan anak-anak, ya, semua cabang tersebut. Dan program yang ada di dalamnya itu tadi yaitu program Tahfiz Al-Quranul Karim, ya, fokus menghafal Al-Quran dalam sehari itu 5 kali, ya, mulai dari subuh sampai jam 7:30, kemudian nanti jam 9 sampai jam 10:30, zuhur sampai jam 2, kemudian asar sampai jam 5, kemudian isya sampai jam 9. Itu program tahfiz yang berjalan di masing-masing tahfiz atau musola, ya. Dan programnya itu adanya di masjid atau musola. Adapun tempat tinggal santri itu adalah di rumah-rumah yang sekitar di masjid atau musola, gitu. Sebenarnya arah tujuan yang pokok untuk dicapai dalam program tahfiz ini seperti apa, Ustaz? Ya, yang pertama tentu sesuai dengan namanya itu tahfiz, ya, menghafal Quran 30, ya. Menghafal Quran 30 juz. Tapi kita punya komitmen, ya, ada perjanjian dengan santri yang masuk dalam program MTM itu setelah selesai 30 juz harus mengikuti program namanya prinsip pengkaderan ilmu nahwu sharaf secara intensif. Ya. Kenapa? Supaya jangan Al-Quran itu hanya sebatas dihafal. Karena menghafal Quran itu bukan hanya sekedar berbicara tentang pahala. Kalau kita berbicara tentang pahala, ya luar biasa. Mangkoro harfan yang kita bilang falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Baca Al-Quran hanya 1 huruf itu pahalanya adalah 1 kebaikan diberikan oleh Allah, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10.
Tapi lebih daripada itu, target kita itu mereka juga menguasai bahasa Arab, nahwu sharaf, yang menyebabkan mereka mampu untuk menggali Al-Quran itu sendiri, mampu untuk menyebarkan Al-Quran itu sendiri, sehingga menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Orang yang berkualitas di hadapan Allah itu adalah yang paling banyak kontribusinya nanti kepada orang lain. Santri kita akan memiliki banyak kontribusi apabila mereka mampu memahaminya, mampu menyampaikannya, mampu menyebarkannya. Insya Allah. Nah, untuk mencapai target tersebut, bagaimana pola yang selama ini dilaksanakan dan bagaimana hasil yang nyata yang dirasakan oleh para santri kita? Ya, pola atau sistem yang kita pakai itu minimal anak-anak itu hafal minimal ini 1 halaman per hari. Kemudian mampu memahaminya. Supaya Al-Quran itu cepat dihafal, terlebih dahulu kita anjurkan untuk memahami terlebih dahulu, paling tidak dengan memakai terjemah dulu. Nah, kemudian setelah dia hafal 1 halaman itu, nanti ada waktu-waktu yang digunakan untuk memurojaahnya. Supaya jangan dihafal kemudian hafal hilang begitu saja, enggak. Nah, nanti ada waktunya untuk menghafal dalam 1 hari itu, kemudian ada waktunya untuk memurojaah. Bahkan lebih banyak untuk murojaahnya dibandingkan dengan menghafalnya. Itu sistem yang kita atau pola yang kita pakai ya, supaya nanti pas mengulangnya itu tidak terlalu berat. Karena berarti ada tahapan-tahapan Ustaz ya. Mungkin tahapan pertama fokus ngapal dulu, setelah udah matang baru ke pendalaman kitab, begitu Ustaz? Iya, modelnya begitu. Karena kalau nanti digabung langsung Al-Quran dengan kitab, pertama dari segi waktu. Karena waktu diambil oleh program kitabnya dan harus memperhatikan kitabnya juga, sehingga nanti hafal Qurannya itu bercabang-cabang pemikirannya sehingga agak lambat gitu. Makanya kita gunakan sistem fokus aja langsung ke Al-Quran. Setelah nanti selesai Al-Qurannya baru ke kitabnya. Tapi pas mempelajari kitab juga tetap memungkinkan atau menguatkan hafalan tersebut. Berarti nanti setelah khotam itu programnya 2. Pertama, program memungkinkan atau menguatkan hafalan. Kemudian yang kedua adalah program kitabnya atau program nahwu sharaf untuk membantu memahami Al-Quran tersebut. Rata-rata berapa tahun itu untuk satu sesi? Idealnya 2,5 tahun. Idealnya. Ada yang kurang dari 2,5, ada yang lebih gitu. Idealnya. Tapi pada umumnya 2,5 tahun. Dan rata-rata target tercapai. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Terus mengenai santri kita untuk saat ini berapa yang masih ada di pondok dan mereka berasal dari mana saja Ustaz? Iya, santri kita sekarang ini sekitar 80-an. Iya, dan dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Aceh gitu. Alhamdulillah yang dari Aceh udah selesai dan sekarang melanjutkan studi ke Mesir. Ada yang dari Papua juga. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa Barat juga, Subang juga ada. Yang paling banyak di antara mereka itu dari Lombok. Lombokiun, karena kita berasal dari Lombok, akhirnya santrinya juga paling banyak dari Lombok. Alhamdulillah. Kemudian untuk lebih memantapkan hafalan dan memajukan kemampuan mereka untuk masa depan mereka, mungkin ada kerjasama untuk melanjutkan pembelajaran mereka, entah itu di dalam negeri atau di luar negeri. Seperti apa Ustaz? Iya, program kita pertama di samping tahfiz Al-Quran, yaitu setelah khatam 30 juz, yang kedua mampu memahaminya, yakni dengan mempelajari nahwu sharaf. Yang ketiga mampu untuk menyampaikannya. Artinya mereka juga belajar untuk menyampaikan seperti khutbah dan sebagainya. Kemudian kita juga menganjurkan anak-anak itu untuk memiliki title, itu gelar. Alhamdulillah kita santri-santri kita udah banyak yang keluar negeri, ada yang ke Yaman. Dulu pernah ngirim 7 orang itu ke Sudan, cuma karena ada kondisi keamanan yang kurang kondusif, akhirnya mereka dipulangkan. Dan insya Allah ini bulan Agustus ini akan berangkat 10 orang ke Mesir, insya Allah untuk melanjutkan studinya. Nah, kemudian yang di dalam negeri itu kita kerjasama dengan
kuliah atau perguruan tinggi tertentu untuk melanjutkan studinya, insya Allah. Sehingga mereka bukan hanya menghafal Quran, tapi sekaligus mereka juga itu memiliki gelar, sehingga zona perjuangannya itu lebih luas, bisa menengah ke atas, bisa di kalangan orang awam, bisa di kalangan orang berpendidikan. Makanya kita berikan motivasi santri kita itu supaya memiliki gelar juga. Dan alhamdulillah kami juga memberikan contoh kepada mereka. Alhamdulillah saya juga udah S3-nya sudah selesai tahun 2020, yaitu di PT IKI jurusan Tafsir Al-Qur'anul Karim. Nah, itu motivasi-motivasi yang kita berikan kepada anak-anak kita supaya sekali lagi zona perjuangannya itu lebih luas gitu. Biasanya Ustadz dalam memberikan motivasi, kata-kata apa yang sering diulang sehingga itu menjadi standar anak itu sehingga mereka betul-betul semangat untuk menghafal Al-Quran? Ya, di dalam memotivasi itu terutama sekali tentunya ada tentang masalah fadilah. Fadilah tentang masalah menghafal Quran. Pertama mulai dari fadilah membacanya dulu. Fadlul Quran ala sairil kalam ka fadlur rahman ala sairil khalqi. Keutamaan membaca Al-Quran atau keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan ucapan yang lain, seperti keutamaan Allah yang Maha Kasih Sayang dibandingkan dengan makhluknya. Yang kedua yang sering kita sampaikan adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Artinya dimanapun Al-Quran itu berada, maka dipelihara Allah SWT. Apabila otak kita, hati kita, fisik kita isinya adalah Al-Quran, maka insya Allah Allah juga akan memelihara diri kita. Kenapa? Karena di dalamnya itu adalah ada mutiara, yakni Al-Quranul Karim. Ya, misalnya ini sebuah gelas nih. Gelas itu bisa jadi berapa sih harga nilai dan namanya gelas. Tapi kalau gelasnya ada isinya emas, ada mutiara, maka gelas itu akan menjadi terhormat gitu dengan Al-Quran, dengan mutiara tersebut. Sama juga, orang itu akan menjadi mulia kalau yang ada di dalamnya itu adalah yang mulia, ilmu Al-Quran Al-Karim. Ya, hadis yang sering kita sampaikan juga, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang paling istimewa di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, setelah mempelajarinya kemudian mereka menyebarkan, mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian yang sering kita sampaikan juga kepada santri-santri adalah inna lillah fil ardi ahlain. Allah itu memiliki dua keluarga di muka bumi ini. Keluarga dalam arti di sini adalah bukan keluarga dalam arti biologis, nah, tapi keluarga dalam arti kata orang yang dekat, orang yang istimewa dia hadapan Allah SWT. Siapakah itu? Hum ahlullah. Itu adalah ahlullah, itu adalah keluarga Allah, itu adalah yaitu ahlul Quran wa khassatuh, yaitu orang-orang yang menggunakan waktu, memanfaat waktunya adalah untuk Al-Quranul Karim. Kemudian biasa ayat yang kita sampaikan itu adalah yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, salah satu ulama atau salah satu tafsiran daripada al-hikmah itu adalah Al-Quran. Siapa yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, maka orang itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairan katsira, yaitu kebaikan yang sangat luar biasa banyaknya. Dan yang terakhir yang bisa sampaikan kepada anak-anak, pada santri-santri kita untuk memberikan motivasi kepada mereka itu adalah yaitu memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah yang istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Al-Hiya'nya, dan ada yang mengatakan hadis, itu adalah ada yang mengatakan hadis man u'tiyal Quran, siapa saja yang diberikan oleh Allah SWT Al-Quran, wara'a syai'an akhara khairan minhu, dan menganggap atau punya keyakinan ada yang lebih baik daripada Al-Quran itu, faqad saghara ma'azamallah, orang itu sudah dianggap melecehkan, menghina, menginjak-injak Al-Quran yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi yang sering saya sampaikan, yang sering kami ulang-ulang kepada santri-santri untuk memberikan semangat kepada mereka untuk terus istiqomah di dalam menghafal Al-Quran dan memahaminya. Jadi kesan di masyarakat bahwa menghafal Quran itu sulit, sebenarnya tidak ya. Dengan diberikan motivasi, maka anak-anak santri kita akan terpanggil untuk mau menghafal Al-Quran, Ustaz ya. Iya, sulit dan tidak itu sebenarnya tergantung orangnya ya. Kalau hadis qudsi mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi. Aku itu tergantung persangkaan hambaku. Orang mengatakan sulit itu belum dicoba gitu. Padahal Al-Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri.
Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dihafal, untuk dipelajari. Makanya yang paling pertama mindsetnya harus dirubah dulu, supaya jangan ada di dalam kepalanya itu bahwa Al-Quran itu sulit. Kalau yang ada di otaknya, di kepalanya itu Al-Quran itu sulit, ya malah dia mikir, waduh ini kita udah kepala 6 katanya itu, mana mungkin untuk bisa hafal Quran. Enggak. Banyak orang yang sudah usia mulai menghafal Quran 70 tahun tapi bisa juga khotam. Makanya sekali lagi yang paling utama itu mindsetnya yang dirubah dulu. Ya, kalau udah mindsetnya udah dirubah, maka insya Allah artinya sedikit demi sedikit, step by step, ya insya Allah nanti ya akan mampu untuk menghafalnya gitu. Mungkin lebih konkretnya Ustaz, bagaimana langkah-langkah supaya santri kita itu cepat dan mudah menghafal Quran di samping yang tadi ya. Ya, sistem menghafal Quran itu, metode itu sangat banyak sekali. Ya. Bahkan sampai ada ulama mengatakan metode baca Al-Quran itu adalah sebanyak orang yang hafal Quran. Maksudnya masing-masing kadang-kadang punya metode sendiri. Ya. Ada yang ini metode yang lain, kadang-kadang yang nyocok. Ada di orang lain nyocok, di dia sendiri kadang-kadang tidak cocok. Tapi secara garis besar ya, secara umum itu metode menghafal itu pertama ya, yaitu membacanya terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru dihafal, dan menghafalnya itu terpotong-potong. Jangan satu ayat, apalagi ayat Tudain itu satu halaman, kemudian walaupun diulang-ulang sampai berkali-kali, ya belum tentu bisa masuk. Makanya dipotong sedikit demi sedikit. Bila satu ayat itu nanti dipotong menjadi beberapa potongan. Misalnya bisa jadi 2 potong, 3 potong, dan sebagainya. Misalnya, illadzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sampai sana aja. Kalau lanjut misalnya, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu sulit masuk. Kenapa? Banyak. Nah, makanya salah satu sistemnya adalah dibikin dikit dulu, artinya pendek-pendek. Kenapa anak-anak lebih cepat menghafal juz amma? Kenapa? Karena juz amma itu pendek-pendek ayatnya. Makanya salah satu strateginya itu adalah bikin ayat-ayat itu menjadi pendek-pendek, dipotong-potong. Dan yang kedua, jangan pindah dari satu potongan itu sebelum kuat. Nah, ini kadang-kadang kan orang terburu-buru. Nah, kalau sudah terburu-buru di dalam menghafal Quran, nah nanti al-ajalatu minasyaitan. Akhirnya yang setan yang masuk itu adalah setan. Di saat menghafal itu adalah unsur yang masuk itu adalah unsur godaan setan. Akhirnya ingin terburu-buru, belum kuat, udah pindah ke ayat yang lainnya, ke halaman yang lainnya, pas ngulang malah lebih sulit daripada waktu menghafalnya. Makanya salah satu sistemnya itu jangan pindah dari satu potongan atau satu ayat sebelum ayat itu kuat. Nah, setelah kuat itu baru dibangunkan. Itu secara umum lah, semua orang insya Allah bisa untuk melakukannya. Siapapun itu, mau muda, mau tua, itu kalau seperti itu, insya Allah bisa. Nah, kemudian yang berikutnya, yang tadi itu, jangan sampai ada kata-kata al-ajalah. Al-ajalah itu minasyaitan jadinya. Tergesa-gesaan, dalam melakukan sesuatu, lebih-lebih Al-Quran, itu berasal dari syaitan. Tapi al-inat, ayat-ta'ani minar rahman. Tapi artinya tenang, di dalam melakukannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih sayang. Itu gambaran kira-kira secara umum. Jadi alhamdulillah dengan melihat penjabaran tadi betapa Quran ini sangat dahsyat, dan di tempat pondok antum ini benar-benar menjadi suatu tempat terbaik untuk bisa mereka menjadi manusia Qurani. Amin. Ya, karena program ini sangat bagus, mohon Ustadz untuk mengajak, untuk menghimbau kepada para jamaah, para masyarakat untuk mendaftarkan diri di Ma'had Antum. Silakan. Para pemirsa dimanapun berada, siapapun yang mendengar video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan bagi masyarakat atau jamaah yang ingin anaknya, cucunya, atau siapapun temannya mungkin untuk menghafal Al-Quran, bisa untuk mendaftar di tempat kita. Alhamdulillah kita punya 9 tempat, dan 9 tempat ini free atau gratis, tidak dipungut biaya, baik biaya makan minumnya, biaya pendidikannya, biaya tempat tinggalnya, insya Allah semuanya free. Walaupun tempatnya ya tidak mewah lah, karena kita pegang konsep
al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah kita laksanakan jangan sampai kita tinggalkan gara-gara ada kesulitan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi bagi para jamaah atau masyarakat yang ingin anaknya, cucunya atau siapapun keluarga yang ingin untuk menghafal Quran, kami persilakan di Yayasan EAC namanya kalau yang di Limo, kalau cabang-cabang yang lain banyak, ada yang di Masjid Al-Mukrin namanya, ada yang di Pasir Putih, 9 tempat. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak yang kita serahkan, anak-anak yang kita bina di sini untuk menghafal Quran menjadi investasi akhirat kita nanti pada hari kiamat. Mungkin Ustaz salah satu nomor HP yang bisa dihubungi, mungkin bisa disebutkan untuk menjadi informasi kepada para pemirsa. Oh ya, nanti aja ditulis di bawahnya, Pak. Kebetulan nomor HP-nya enggak dihafal gitu. Siap. Otaknya ini filenya kepenuhan itu, sampai nomor HP-nya enggak dihafal gitu. Oke, Ustaz, nanti aja ditulis ya. Barakallah atas waktunya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ke penjabaran berikutnya demi terjaganya keorisinal dari Quran yang kita banggakan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.